Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sekarang ini kita akan membicarakan tentang Musa, reformator dari istana. Nah, apa yang dimaksud dengan reformasi penting untuk kita pikirkan. Istilah pembaruan muncul di dalam Alkitab menceritakan pertama bahwa kita dulu adalah manusia lama yang sudah ditebus Kristus menjadi manusia baru. Tetapi manusia baru ini tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus diperbarui oleh firman itu. Sehingga dikatakan kita harus menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Maka kesempurnaan adalah gugatan tuntutan. Kita sudah sempurna dalam penebusan dan harus menjadi sempurna dalam kehidupan. Nah, itu percaturan kita. Ada orang bilang tidak ada manusia yang sempurna. Siapa bilang tidak ada manusia yang sempurna? Ya ada. Kalau tidak, ngapain Tuhan tuntut kita sempurna? Bahwa titik kesempurnaan di titik kematian bisa jadi. Tapi itu kan jadi pertandingan dan pertarungan kita. Maka berbahagialah seorang Paulus yang berkata, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Saya khawatir waktu kita mati, malah kita belum tahu kita lagi bertanding apa enggak. Boro-boro menyelesaikan, kan begitu ya. Karena terlalu banyak orang Kristen berjalan terlalu mudah. Dan tidak sedang bertanding dan tidak sedang bertarung dalam hidupnya. Nah, ini perlu kehati-hatian. Nah, oleh karena itu Paulus juga berkata kepada orang-orang di Roma bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, pembaruan budi menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup menuju perubahan hidup kita. Nah, yang pertama karena itu kita mesti mengerti dulu apa beda reformasi dan transformasi. Saudara-saudara, reformasi dan transformasi mempunyai perbedaan yang sangat prinsip, yang penting. Pertama, reformasi itu bukan transformasi. Kalau reformasi adalah sebuah pembaruan yang terjadi yang memiliki basis. Transformasi adalah sebuah perubahan terjadi tanpa perlu harus punya basis. Ya, karena itu reformasi pasti menghasilkan transformasi. Ya, ini harus hati-hati dulu. Ya, jadi reformasi pasti menghasilkan transformasi. Nah, reformasi di dalam pengertian teologis selalu berbasis kepada Alkitab. Nah, jadi basisnya itu ada. Jadi dia tidak boleh lari dari Alkitab. Dia berpegang kepada Alkitab, to form. Ya, jadi back to format. Apa formatnya? Basis formnya adalah Alkitab Bible itu. Nah, istilah kita selalu kembali ke Alkitab begitu ya. Alkitabiah itu istilahnya. Tapi istilah itu seringkali dipakai banyak pendeta, tapi dia ngomong sendiri nggak Alkitabiah sama sekali. Dia mengutip ayat lalu menafsir, lalu dia bilang ini Alkitabiah. Tapi tafsirnya itu ngawur. Nah, jadi istilah ini memang seringkali kita bilang ya, kita dengar ya. Baca ayat, ini Alkitabiah nih, begini. Tapi memang ayat itu betul, tapi tafsir dia terhadap ayat itu salah besar. Itu enggak Alkitabiah. Nah, jadi Alkitabiah bukan baca ayat. Tapi bagaimana menafsir ayat itu sesuai dengan kehendak ayat itu. Nah, itu menjadi penting. Nah, karena itu reformasi memiliki basis Alkitab tadi. Dan saudara, transformasi itu bisa bergerak liar. Berbeda dengan reformasi. Dia mempunyai satu
titik pegangan, kamu tidak boleh kemanapun. Konten Alkitab tidak boleh berubah. Sekalipun konteks di mana Alkitab hadir, dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, masa ke masa, pasti berubah. Konteks yang berubah, konten tidak. Transformasi beda. Kontennya bisa berubah, konteksnya bisa berubah. Itu transformasi. Maka transformasi dalam dunia kekristenan kita sebut sebagai perbaikan, bukan pertobatan. Perbaikan dan pertobatan itu dua hal yang berbeda lagi. Saudara-saudara, pertobatan adalah ketika Tuhan memanggil saya kembali dan hidup dalam kebenaran itu. Kalau perbaikan adalah saya akan terus berubah dan berubah dan berubah dan berubah, tetapi seturut dengan situasi yang ada. Tapi tidak tentu itu jadi benar. Saya kasih contoh. Kita sudah mengamandemen undang-undang kita. Jadi kita mengalami transformasi dalam politik, yaitu kita mengamandemen undang-undang dasar sehingga membuat presiden tidak bisa lagi berpeluang seumur hidup. Maksimal 2 kali diamandemen. Oke? Alkitab nggak bisa diamandemen. Itu reformasi. Maka dalam pembaruan hidup yang bergerak terus oleh Alkitab, kita maju dan menjawab tantangan zaman, tapi terikat pada Alkitab. Transformasi bisa bergerak liar deh. Nanti satu waktu undang-undang dasar itu banyak lagi yang akan diamandemen nanti. Amandemen ini, amandemen lagi itu dan seterusnya. Berpeluang. Karena dia bukan Alkitab yang tidak bisa diamandemen. Tetapi Alkitab tidak bisa diamandemen oleh siapapun. Jadi sudah bisa beda reformasi dan transformasi. Nah di Republik kita ini terjadi kerancuan yang cukup memprihatinkan. Mestinya dalam politik kita sedang merangkai sebuah transformasi. Dalam perubahan bagaimana negara ini lebih baik. Tapi yang baik sekarang belum tentu 10 tahun lagi baik. Karena dia akan berubah lagi. Berubah lagi. Berubah lagi. Diskriminasi telah berubah menjadi emansipasi. Itu transformasi. Lalu emansipasi bergerak menjadi feminisme. Itu transformasi. Terus. Tetapi sudah meninggalkan jauh akarnya. Ide awalnya. Ide awal emansipasi dengan feminis sudah jadi gawat. Karena emansipasi tidak menyentuh ranah teologis. Tapi feminis sudah menyentuh ranah teologis. Kan sudah berubah lagi begitu ya. Sehingga emansipasi bagaimana persamaan hak pria dan wanita. Tapi dalam feminisme, berdoa pun sudah bilang, bukan Bapa kami yang di sorga, Ibu kami yang di sorga. Kenapa harus Bapa kami? Nah itu feminis, sudah jadi lain isunya. Sehingga saudara bisa melihat perubahan-perubahan itu nanti ya. Nah disinilah kita, gereja justru mencanangkan sekarang di Indonesia ini banyak kan. Era transformasi, gereja transformasi. Saya pikir memang kita sudah ketularan dengan dunia ini. Ya. Karena apa yang disebut sebagai transform di dalam kehidupan dunia politik terjadi di mana-mana. Gereja merekam dan melacurkan dirinya masuk ke situasi yang salah. Karena gereja kurang bergumul dengan pergumulan-pergumulan filosofis. Mestinya kita mengerti filosofis sosiologis, filosofis teologis, lalu tahu menempatkan diri dengan tepat. Ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Karena itu sebagai gereja kita tidak boleh salah melangkah. Ya, jadi gereja adalah sesuatu reformasi yang terjadi, sementara kehidupan sehari-hari sosial politik adalah sebuah transformasi yang dimimpikan, yang dirindukan. Yang berikut saudara, apa yang menjadi semangat daripada reformasi? Menarik. Gereja itu digambarkan dengan satu semboyan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya, saudara-saudara, gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan. Itu Ecclesia, dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan. Kemana? Kepada terangnya yang ajaib. Ya, Petrus mengatakan itu di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 89 kan ya. Kamulah imamat yang rajani bangsa yang terpilih dan seterusnya. Nah maka kita dipanggil dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah gereja itu diperbarui terus menerus. Sehingga pertobatan tidak cukup. Nah itu istilahnya kerjakanlah keselamatanmu. Kau sudah diselamatkan, kerjakan, mengisi. Kau sudah sempurna dalam penebusan, hiduplah sempurna dengan bekal kesempurnaan penebusan. Begitulah kita. Sehingga gereja terus menerus diperbarui. Ya. Dan pembaruan ini tidak pernah berhenti. Maka gereja dalam pergumulannya tidak mungkin stop. Ya, gereja dalam pembaruannya tidak mungkin stop. Terus bergerak, terus bergerak. Nah ini menjadi satu kegairahan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, gereja harus selalu baru. Bukan baru kontennya ya. Konteks yang dihadapinya bagaimana dia bersikap. Tapi kontennya tetap sama. Maka reformasi seni yang paling hebat. Menjawab konteks yang berubah dengan konteks yang sama. Maka seringkali orang bilang, Alkitab masih relevan gak sekarang ya? Itu kan ditulis 2000, 4000 tahun yang lampau. Masih relevan gak peristiwa-peristiwa itu?
Di mana relevansi? Nah, di sini keberanian kita untuk menjawab bagaimana Alkitab itu tetap hadir pada sepanjang masa. Ya. Nah, ini akan menjadi satu pemikiran-pemikiran serius kita, Saudara. Nah, oleh karena itu gereja itu tidak boleh terjebak pada masa lalunya. Atau kemudian dia terperangkap di masa kininya. Atau kemudian dia tergoda dengan masa depan. Sehingga dia melacurkan dirinya dan kehilangan. Saya kasih contoh. Kalau kita melihat gereja sekarang, Saudara, sudah bergerak sangat menyedihkan. Dari era yang kita sebut transformasi tadi. Ya, bagaimana mereka bergerak. Saya akan berkata, one day gereja itu akan ada striptisnya. Ya, mungkin kita bilang, Pak Bigman terlalu ngada-ngada. Tapi saya setuju dengan seorang historian, seorang sejarawan gereja. Yes, kita tinggal tunggu waktu. Ya, karena gereja sekarang adalah performance dalam ibadah. Bukan lagi bagaimana perenungan akan firman. Performance-nya. Kita melulu bicara performance. Ya, itulah. Sehingga kebaktian akan bagus kalau nyanyinya bagus, ininya bagus, lightingnya bagus, semuanya bagus. Nggak penting lagi khotbahnya bagus apa enggak. Bener apa enggak udah nggak usah pusing dah. Ya, itu udah digeser. Satu orang dengan bangganya berkata pada saya dalam sebuah diskusi kami, Pak, kemarin kami ulang tahun, wah luar biasa Pak, lightingnya number one Pak, wah ininya itunya. Khotbahnya, wah kita atur Pak, khotbahnya cuma 10 menit Pak. Semuanya berjalan luar biasa. Saya lagi bingung, dia cerita tuh sama saya ya. Teman pendeta ini gawat juga. Yang ngomong ini pendeta. Ya sekarang memang mereka menjadi gereja yang fenomenal, bertumbuh, berkembang hebat sekali. Ya, lalu kemarin satu orang bilang, wah mereka mau bikin building besar Pak. Ya, atas nama gereja mereka. Sebuah perkantoran, ya 30 lantai atau berapa puluh lantai. Ya, lalu saya hanya tersenyum, lalu saya bilang, yes, dan itu akan bisa. Ya, nah, maka performance tadi melampirkan, menyari penari latar. Ya, dari mulai baju long dress, lalu mulai sepotong, lalu mulai kadang-kadang tanpa pinggul, tanpa perut, ya udah tinggal tunggu pelan-pelan saja lah. Dan itu akan striptis, tergantung konteksnya nanti. Ya kan? Sehingga kalau sudah sampai pada konteks nudis misalnya, gereja telanjang sudah. Ketika pada konteks nanti minimnya pakaian, bukan masalah, ya gereja striptis tadi. Tinggal tunggu saja. Karena pendeta sudah berubah menjadi motivator sekarang. Pendeta itu bukan lagi pemberita Injil yang pure. Tapi menjadi motivator, meyakinkan orang ya tentang produk-produknya. Kita berubah. Nah ini gawat. Kita kehilangan basisnya nih, akarnya kehilangan nih. Padahal kebenaran harus menjadi prinsip paling penting. Tapi kita abaikan. Maka seringkali kita ribut untuk urusan yang tidak benar. Kita bukan ribut untuk urusan Alkitab bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan melakukan. Tapi kita seringkali ribut untuk urusan-urusan aku suka apa enggak suka. Cocok apa enggak cocok, mauku apa, maumu apa. Nah, kita buang-buang waktu sebetulnya ya. Nah ini pergumulan yang harus serius dalam gereja. Bagaimana gereja itu harus bergerak. Ya, oleh karena itu gereja harus cermat di dalam melangkah sehingga dia tidak menjadi salah kaprah. Ya, bagaimana ini menjadi perkelahian kita, pertarungan kita. Dan ingat tadi ya, kita bisa juga jadi gereja yang menyebut reformasi, tetapi kemudian kita berhenti di sini 10 tahun lagi masih begini, 20 tahun lagi masih begini, 30 tahun lagi masih begini. Kita juga bisa kacau. Harus hati-hati, ya. Nah, gereja yang melakukan transformasi dan merasa sudah berubah karena mereka bangga sudah meniadakan liturgi, meniadakan pengakuan iman rasuli yang justru basis. Nah, ini kan repot. Nah, itu sebab saya bilang tadi, pegangannya dilepasin semua lalu pergi, nggak tahu mau kemana nanti. Nah, ini bahayanya gereja. Tapi gereja-gereja mainstream terikat yang dulu dan harus kayak yang dulu. Nggak boleh berubah sama sekali. Ini dablek juga ya. Jadi gawat. Ya, saya ambil contoh. Kita nggak perlu lagi lah berkhotbah tiap kali harus pakai toga lalu ada mimbar besar, mimbar kecil. Nah, itu sudah era lewat. Tetapi tidak ada yang boleh berubah dari konten khotbah. Harus tetap benar. Tapi cara berkhotbah kan sudah bisa berubah toh. Tapi kontennya nggak bisa. Relasi antara umat dan gembala itu tidak bisa lagi relasi formal. Kita sudah mesti memasuki suasana yang informal. Bisa berdiskusi, duduk ngobrol, kan gitu. Pendeta itu nggak boleh lagi diawang-awang, mesti turun ke bawah, mengerti kehidupan umat sehari-hari. Sehingga pendeta nggak bisa bilang, saya nggak ngerti itu urusan ekonomi, wah saya nggak ngerti isu politik, wah saya nggak ngerti isu ini. Loh Bapak ngertinya apa? Oh saya ngerti teologi itu. Bagaimana mendaratkan teologi itu di kalangan politikus? Bagaimana mendaratkan teologi itu di kalangan ekonom? Bagaimana mendaratkan teologi itu di kalangan saintik? How you can?
Nah, jadi reformasi tadi adalah sebuah konteks yang terus bergerak membawa kita untuk menjawab, tetapi kontennya kita terikat dan kuat. Nah, inilah seni yang tidak mudah, saudara. Kalau lepas itu gampang ya. Oh, model lagi gini, ikut gini. Model gini, ikut gini. Nanti itu. Gereja jadi performance, konser, striptease. Akan sampai. Ya, karena perubahan itu sudah terasa sekarang. Tinggal nunggu langkah-langkah berikut saja. Maka berani menjadi orang Kristen menjadi kebutuhan yang penting bagi kita. Atau kita menjadi pengecut yang suka pada kenyamanan kita. Karena musuh dari reformasi yang paling mengerikan adalah comfort zone. Suasana nyaman, di mana kita tenang dan tidak terganggu, diterima. Bodoh amat ajarannya benar apa enggak. Tapi saya eksis. Nah, ini musuhnya orang Kristen. Tapi kita paling suka di situ. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena itu kita memang menjadi satu perkelahian yang serius yang kita mesti hadapi, saudara. Nah, sekarang kita akan berbicara dulu tentang Musa. Bagaimana dia di istana Mesir. Lalu bagaimana Musa menjadi seorang reformator dalam pergerakan kehidupannya. Menarik. Ada paradoks-paradoks yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Musa itu besar di istana, saudara. Tetapi Musa yang diangkat oleh putrinya Firaun itu menjadi anak adalah Musa yang besar dan bertumbuh di pelukan ibunya. Ya. Sehingga ibu yang notabene dalam tanda petik budak itu adalah ibu yang menyusuinya. Tapi ibu suri yang kemudian menjadi ibu yang disebut secara formal dalam keseharian adalah ibu yang ada di istana. Wow, hebat ya. Tetapi yang menarik, saudara, bagaimana Musa itu belajar di istana tapi beriman pada Allah. Padahal istana Mesir adalah istana kafir. Semua ilmu yang mereka pahami, perang yang mereka pahami, dewa-dewa perang yang mereka pahami adalah berhala semua. Tapi Musa tidak. Dia beriman pada Allah. Saya selalu berpikir ya, akankah terus-menerus kita temukan orang-orang yang punya iman teguh tapi ilmunya tinggi? Atau kita akan bertemu dengan orang-orang yang selalu berputar-putar di lingkaran yang sama dan tidak pernah bergerak maju dalam hidup ini? Kita mesti berani berpikir. Kita mesti berani menerobos berbagai kemungkinan. Memikirkan hal-hal yang penting untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa cupet, berkukung hanya di tempat kita. Beri telinga dengar orang yang berbeda. Untuk dengar apa katanya. Tapi jangan beri telinga untuk omong kosong yang buang-buang waktu. Ya, yang sentimental, yang akhirnya nggak ada nilai yang bisa kita dapatkan. Kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menciptakan perubahan. Tapi jangan bekerja hanya karena kamu menjadi penting di tempat pekerjaan itu. Tapi tidak penting apa yang kamu kerjakan. Ini menjadi perlu, saudara yang kekasih. Ya, ini yang kita mesti pikirkan. Ini yang kita mesti berhati-hati di kehidupan kita. Jadi kita belajar, ya Musa itu belajar di istana, beriman pada Allah. Semoga kita juga mempunyai ilmu yang tinggi itu, tapi iman yang teguh itu. Musa berada di istana, tapi hati pada bangsanya. Istana tidak merubah Musa. Hati dia tetap pada bangsanya. Itu sebab bangsanya berkelahi, ya damaikan. Ketika orang Mesir menganiaya bangsanya, dia hajar, bahkan sampai mati. Hebat ya. Ngapain Musa repot-repot melakukan itu? Berarti Musa ada di bawah sana. Yes. Bukankah tempatnya istana? Yes. Kenapa dia ke tempat para buruh itu, para budak itu kerja? Musa ada di istana dengan pakaian kebanggaan. Tapi hatinya ada pada bangsanya. Seorang reformator selalu diperlukan keberanian-keberanian dan keunggulan-keunggulan untuk tahu tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Ya, yang saya bilang tadi, dia berilmu tinggi, tapi kemudian menjadi seorang yang berhati gembala dan rendah hati. Wow, mau melakukan apa yang perlu. Itulah Musa, dibentuk menjadi pemimpin berkelas istana, tapi berhati gembala. Ya, bilangan mencatat Musa seorang yang lembut hatinya. Tapi dengan pengetahuan yang tinggi luar biasa. Lembut itu bukan lemah gemulai ya. Iya mau kemana, mau apa. Bukan itu. Itu yang selalu kita salah pahami selalu. Gereja itu menjengkelkan. Karena tidak berani berubah dan pengecut. Ya, kita mengabaikan misalnya tindakan-tindakan serius yang diperlukan. Disiplin gereja. Semua harus ngomong kasih itu apa? Jadi kayak orang misalnya kita bilang ngomong pelan, lembut. Itu kasih. No. Kasih bukan itu. Tapi memang kita terjebak dalam kecengengan-kecengengan seperti itu. Sehingga kita tidak lagi memahami kebenaran. Hanya karena nuansa emosi kita tidak bisa menerima. Kebenaran adalah kebenaran sekalipun itu menyakitkan.
Bukan hanya telinga kita, tapi hari-hari kita. Itulah kebenaran. Karena kebenaran itu mencabik-cabik, saudara. Menyobek-nyobek. Tetapi kita dibawa untuk berdiri pada keteguhan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi kita bisa mengerti itu menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Dan yang berikut bagaimana kita melihat Musa yang berkelas pemimpin istana, tetapi berhati gembala itu. Ia selalu menghadirkan satu nilai-nilai yang sangat tinggi di dalam kehidupan kesehariannya. Begitulah seorang reformator muncul. Dan itu dibutuhkan dalam tiap zamannya. Ya, maka jangan jadi orang Kristen kelas kambing. Yang cuma tahu di mana kamu ada, tidak tahu apa yang ada di luar sana. Jangan jadi Kristen yang pengecut. Yang cuma berani di dalam gedung gerejanya berteriak-teriak. Tetapi tidak keluar sana. Jangan jadi orang Kristen yang sok rohani, bersaksi tentang Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa bagi orang yang susah. Omong kosong. Dan jangan juga sok sosial, memikirkan ini dan itu. Tetapi sebetulnya tidak mampu bergaul dalam hidup konteks sosial itu sendiri. Itu aneh lagi. Nah, karena itulah terjun dan hidup di situ menjadi hidup yang utuh. Nah, itu reformator. Di istana, yes. Berarti gembala, yes. Luar biasa ya. Nikmat nyaman di sana, yes. Hati pada bangsa, yes. Waduh, istana dan perbudakan sekaligus. How can? Itu dibutuhkan. Nah, kita mesti menumbuh kembangkan itu dalam batin kita, dalam hidup kita, saudara. Dan kita mesti belajar untuk mengerti hal-hal seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa neka-neko dalam hidup kita, dalam kerja kita, pelayanan kita? Kan gak mungkin, saudara. Sama seperti saya kalau di sana, bikin KKR sana, bikin KKR sini. Ya, kita pergi ke desa. Kita penting, Pak Bigman ditunggu orang. Kalau saya datang bawa dasi, bawa jas, bawa apa, semua kita kumpulkan orang yang mau kasih. Bawa sembako dan seterusnya. Habis itu kita pulang lagi. Setahun gak jelas lagi dia bagaimana. Tapi nama kita terus berkibar di bendera itu. Nama Bigman Sirait yang datang cuma satu kali. Dalam 1 tahun panjang hidup persoalan mereka. Kenapa kita bikin sekolah? Saya mau bertanggung jawab. Saya tidak ada di sana. Tapi kita kirim uang terus ke sana. Kita terlibat dan berkelahi. Terus mulai berjuang. Tidak mudah. Karena itu saya pikir kita mesti belajar melatih diri kita. Belajar memahami dengan utuh. Ya, kita melihat. Sehingga kita tidak hanya terjebak dalam teori-teori kosong. Yang akhirnya tidak memunculkan tindakan. Reformator selalu diperlukan di tiap zamannya. Untuk menciptakan perubahan. Ya, inilah Musa yang berbentuk itu. Tapi bagaimana kondisi orang Israel? Mari kita lihat yang berikut, saudara. Orang Israel justru terbalik. Mereka menjadi orang yang masa bodoh akibat penderitaan yang panjang. Penderitaan panjang diperbudak, makin ditekan, membuat mereka hanya memikirkan dirinya masa bodoh sama yang lainnya. Termasuk masa bodoh ketika Musa muncul menjadi pembela untuk mereka. Malah mereka bilang, siapa yang mengangkat engkau menjadi pembela atas kami? Dia bocorkan lagi Musa membunuh Mesir. Padahal untuk Israel. Apa nggak sakit jiwa ya? Yang mestinya dia jaga Musa. Dia protek Musa. Dia buat Musa jadi buron. Bangsa ini sakit, saudara. Saya akan berkata juga, banyak gereja yang sakit sekarang. Banyak gereja yang kacau balau, saudara. Ngeri. Yang hanya memikirkan dirinya masa bodoh dengan yang lainnya. Ini mengerikan, saudara. Maka kalau kita turun dan kita tahu semua persoalan baru, kita belajar. Ya, saya bukan tipe pendeta yang duduk di belakang meja. Ya, saya bukan tipe pendeta dengar apa saja sudah oke. No. Saya akan pikirkan apa yang saya lakukan. Punya impact apa tidak. Itu sebab kenapa siaran radio, siaran televisi. Kita konsisten terus. Cuape, yes. Siapa bilang tidak? Tapi kalau mau berpengaruh, berpengaruhlah secara konsisten dan kontinu. Itu aspek penting. Membuat nama besar gampang. Bikin proyek besar. Nama kita sudah berkibar, bukan? Mas 1 kali masuk orang kan sepanjang hari-hari juga orang kenang lagi. Oh yang dulu itu loh, yang dulu itu loh. Selesai 1 kali event 1 tahun. Tapi daily kita, hari-hari kita. Apa yang kita lakukan? Nah, ini pergumulan serius kita sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, bangsa itu kemudian hidup penuh dengan sungut. Itulah kita. Kita pun sama sungut ya. Bangsa itu sungut-sungut terus sampai sudah diajak jalan pun, dikasih makan pun bersungut-sungut terus. Kita juga sama, ribut saja satu sama lain. Tapi kerja tidak. Kadang-kadang ironis ya. Hanya kita masa bodoh, kemudian kita nggak mau tahu. Itu kamu bukan aku. Bodoh amat gitu ya. Saya nggak kebayang apakah kita sadar ketika kita melakukan itu.
kita sedang memecah gereja Tuhan itu dan membuat itu menjadi ledakan yang mengerikan. Yang senang kan setan ya. Yang senang di luar sana. Ya, itulah sebab beban itu menjadi sangat berat. Saya tidak peduli pendeta gereja manapun. Ketika mengajak diskusi, kami berdiskusi. Tapi ingin bantuin ini, yang saya bisa saya bantu. Saya sangat senang kalau ada gereja lebih besar dari kita, tetapi tidak punya arah dan pikiran yang clear. Lalu saya diminta, saya pernah kasih satu seminar gereja. Bagaimana membuat satu rekonstruksi di dalam organisasi mereka. Tetapi kemudian saya lihat juga, tidak mudah selalu untuk menjalankan apa yang menjadi kerinduan. Ya. Lalu satu gereja lagi, minta lagi ini. Saya kasih. Tetapi kegairahan untuk menjadi gereja yang kuat kokoh itu nggak gampang. Karena nanti selalu saja dalam gelombang itu ada saja hal-hal masa bodoh terhadap apa yang terjadi. Hidup penuh dengan sungguh dan akhirnya orang-orang Israel pun berpikir pendek. Hidup adalah perut. Aku makan apa? Bodoh amat yang lain. Maka Tuhan yang memberi mana itu cuma Tuhan kalau ada mananya. Enggak Tuhan kalau agak telat memberi airnya. Sehingga mana yang Tuhan beri pun bagi mereka sudah Tuhan bilang cukup, ambil secukupnya untuk satu hari. Enggak juga, diambil double. Enggak percaya Tuhan memberi itu. Yang percaya perutnya, harus punya stok untuk besok. Gila ya. Padahal mana itu ada Tuhan yang kasih. Ya kalau dia ngomong dengerin dong. Kita bilang kelewatan ya. Tapi maaf saudara, hidup kita juga seringkali kelewatan ya. Emang kita percaya Tuhan dan kita dahulukan dia? Enggak juga kan. Kita juga ribut urusan kita, hari-hari kita. Persoalan kita, banyak pelayanan kita terabaikan karena urusan internal kita. Ya, kemudian yang berikut tidak tahu berterima kasih kepada Allah maupun pemimpin yang diutus Allah. Orang-orang Israel ini sudah bersungut-sungut, nggak tahu terima kasih. Mereka tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengomong itu pada Tuhan. Ya, sudah menunjukkan 10 tulah, membuat mereka keluar dari Mesir, mendemonstrasikan kuasanya yang besar dan memberi mereka makan minum. Termasuk mereka tidak mau tahu dan tidak tahu berterima kasih kepada Musa yang diutus Tuhan. Sampai Musa seringkali kejepit antara orang Israel dan kehendak Allah. Under pressure, dia stres berat. Satu waktu Tuhan suruh dia bicara pada batu supaya air keluar. Dia gebuk batunya. Dia udah gak kuat. Dia marah. Musa yang lembut hati bisa begitu? Yes. Dan Tuhan memandang Musa dengan murkanya. Hai Musa, kau langgar kekudusanku di tempat Israel. Kau tidak akan pernah menginjak tanah perjanjian. Saya seringkali masa jengkel terhadap pelayanan kalau lambat ada problem ini itu. Lalu orang geradak geruduk begitu ya. Lalu saya bayangkan saya juga dihukum Tuhan. Gak perlu begitu ya. Saya gak tahu Tuhan bikin apa. Tapi kemudian batin saya berteriak. Susah amat sih melayani Tuhan. Sulit amat sih. Kesulitan itu pun bagian dari mereformasi seluruh kehidupan kita. Supaya menjadi seperti yang dia mau itu. Karena itu saudaraku yang kekasih. Mereka tidak tahu berterima kasih pada Musa. Ibrani mengajar. Hormatlah pada pemimpinmu dan dengarkan apa kata mereka. Ibrani mengajar. Bagaimana kita diajar sebagai orang yang dipimpin, hargai pimpinan. Oh, tapi kalau pemimpin saja jelek pak, brengsek. Berarti kau lebih brengsek dan lebih tolol. Kenapa kau masih di situ? Keluar kau dari. Jangan mau dipimpin orang brengsek. Jangan mau dipimpin orang tidak benar. Berarti kau jauh lebih tidak benar karena memberi dirimu dipimpin yang tidak benar. Kalau memang kamu benar. Tapi banyak orang ngomong begitu pun sebetulnya tidak benar. Maka dia cocok tidak benar dengan tidak benar. Kan jadi benar juga tuh. Kita tidak berat. Mesti menyatakan sikap. Yes, yes. No, no. Nah makanya kita diajar artinya kan dewasa mulai melihat semuanya. Pimpinan Tuhan tidak selalu cocok sama yang kita mau. Bahkan hampir boleh dibilang. Yang Tuhan mau sama kita mau. Pertemuannya itu di bawah 1%. 99, sekian persen itu beda. Maunya Tuhan sama maunya kita ya. Itulah pergumulan kita. Kemudian orang-orang Israel ini terikat sama agama Mesir. Terlihat betul. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun apa yang mereka lakukan? Waduh kelewatan. Membuat patung tuangan lembu emas. Tuhan murka. Garuk. Bumi terbelah. Telan bumi semua. Bikin lagi penyembahan berhala lagi. Tuhan marah. Hajar lagi tulah sekian. 600.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian. 50 sampai 60.000 orang dibantai Tuhan langsung. Dengan dipagut ular. Telan bumi dan tulah langsung. Mencapai angka 10%.
Dibantai langsung. Belum lagi yang lain-lainnya. Tak mati tua lah, mati ini yang personal. Aduh, saya pikir-pikir Tuhan serius banget. Dan untuk menyeleksi mana yang cocok masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun. Luar biasa ya. Tapi bangsa itu nggak belajar-belajar. Dan gereja sudah berjalan ribuan tahun. Bolak-balik, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi di antara jatuh bangun, banyakkan jatuhnya dari bangunnya. Itu gereja. Memang ini menjadi kengerian kita, saudara. Bangsa itu tidak beriman teguh, tidak visioner. Disuruh mengintai itu tanah yang Tuhan kasih. Ada tersedia madu dan susu. Tanah yang subur. Lihat, lapor balik. Ngeri banget, gawat banget. Nggak percaya lagi Tuhan yang memberi. Makan pagi siang sore Tuhan yang kasih. Tanah ditunjuk itu tanah buat kamu. Enggak. Tuhan bohong. Kira-kira itu bahasa lain. Maka mereka memfitnah, saudara. Apa enggak stres Musa kayak begitu? Tahu begini bukan kalian saja yang ngintai. Biar aku sendiri yang mengintai. Langsungkan laporan. Selesai kan? Tapi kan Musa mesti delegate. Semua coba mau diselesaikan Musa. Sampai Yitro bilang, Musa, mati berdiri kau kalau begitu semua kau urusin. Hanya angkat kepala 1000, kepala 100, kepala 10 dan seterusnya. Tapi kepala-kepala ini bikin dia stres juga. Karena ternyata kepala suku ini banyak yang konyol juga. Kalau pikir-pikir gitu, sistem harus dibuat. Ini harus delegate. Efek yang terima delegasi bikin kacau balau. Mau turun langsung, udah salah lagi ini. Waduh, linglung. Mau gimana ya? Karena itu hidup gak gampang. Kalau saudara bermimpi, pelayanan itu mudah. No, Anda salah. Tapi kalau kita mau berbahasa basi di gereja memang mudah. Mari kita Jumat ikut persekutuan, Minggu kebaktian, pagi, siang, sore, selesai. Oke. Tugas kita sudah selesai minggu ini. Finish. Kalau itu gereja, celakalah kita. Kita tinggal hitung uang kolektif. Wah lumayan, surplus. Wah susah ini, minus. Ngeri sekali kalau gereja. Ya. Jadi mereka tidak beriman teguh, mereka tidak visioner, mereka menjadi persoalan. Dan gara-gara itu Tuhan marah. 40 hari pengintaian menjadi 40 tahun. Muter-muter di padang gurun. Tuhan murka pada mereka. Kau bermain-main dengan aku? Ayo. Waduh. Habislah itu. 40 tahun itu generasi tua yang konyol-konyol itu pada mati semua. Satu generasi habis. Sebelum memasuki tanah perjanjian. Ih, serius amat ya Tuhan kebentuk orangnya. Luar biasa loh saudara. Itu tangan Tuhan langsung dan pakai Musa. Sehingga reformasi menarik bagaimana Musa menjadi orang yang luar biasa. Musa yang terkenal dengan kitab Pentatuk atau 5 kitab itu. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu. Mengajar Israel mengenal Allah. Dia mulai mendidik orang Israel mengenal Allah. Berapa tahun? 40 tahun. Dengan ujungnya cuma satu, nyampe Gunung Nebo tok. Tidak menginjak kaki tanah perjanjian. Tapi saya pikir ya belajar dari Musa. Saya juga berdoa. Seharusnya seorang pelayan Tuhan sadar. Cita-cita tertingginya adalah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Gak peduli dia sampai apa gak sampai ke tempat di mana piala itu ada. Seperti tanah perjanjian tadi. Karena kalau dia sudah menyelesaikan yang Tuhan perintahkan. Entah habis itu kepalanya hilang kayak dia apa kayak. Saya percaya puji Tuhan dia akan ketemu dengan Tuhan bukan? Piala yang sejati yang sesungguhnya juga akan didapat. Iya. Saya tidak tahu satu waktu gereja kita ini akan sebesar apa. Gedungnya sebanyak apa. Tapi saya tidak peduli itu. Kalau Tuhan mau titipkan urusan dia. Tapi bagaimana mengatur mempersiapkan. Supaya punya dasar yang kuat. Nilai hidup yang kuat. Nah itu jadi semboyan penting. Ini jadi pergumulan serius. Ya. Memimpin Israel dalam pola hidup yang berbeda. Mereka gak bisa semaunya lagi. Sampai Musa berkata, Tuhan, bebalnya bangsa ini. Engkau Allah yang besar, engkau Allah yang luar biasa. Lalu dalam Mazmur 90 ya, dia bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami peroleh hati yang bijaksana. Apa yang kau hitung? Kapan kau menghitung? Aku menghitung hari ini, present. Apa yang kau hitung? Pas. Yang lalu yang Tuhan sudah kerjakan itu loh. Yang Tuhan tolong 10 tula dan seterusnya. Untuk apa? Supaya next, the future. Aku tahu hidup sesuai kehendak Tuhan. Israel gak cukup belajar 40 tahun. Dan doa Musa itu bagi saya sangat mengagumkan. Yes.
Heran ya, mujizat 40 tahun kan ya. Pagi siang sore tuh mujizat, yang awan tiang api, mana datang, wah lama. Sudah nggak tahu lagi apa kurangnya. Karena itu celakalah mulut kita kalau berkata, ayo berdoa supaya banyak mujizat sehingga banyak orang bertobat. Enggak baca Alkitab kau. Baca Alkitab itu baik-baik. Tiap hari mujizat terjadi di padang gurun. Si Musa yang tobat-tobat, melihat orang Israel nggak bertobat. Pusing kepalanya. Ini apa orang? Itu fakta. Maka kita mesti berani ya. Jangan terlalu mau short term kerjaan kita, plan kita langsung gedebuk. Ya elah saudara-saudara, siapa kita? Ya, saya nggak sekelas sama Musa. Apa yang Tuhan percayakan saja kalau saya pikir-pikir kadang-kadang, God thanks. Nggak nyadar-nyadar kita udah punya ini loh, kita udah ada ini. Kok bisa ya? Thanks God. Maka Musa mengajar mereka bersyukur. Dan Musa memberikan 10 hukum Allah sebagai pusat hidup Israel. Tuhan Yesus meringkas 10 hukum itu dengan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu hukum apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Itu pusat hidup kita. Dia beri 10 hukum yang Tuhan kasih. Inilah hukum yang Tuhan perintahkan. Yang sayang. Itu fresh hukumnya masih datang. Musa pegang. Dilihat. Sambutan pertama bangsa itu adalah penyembahan pada lembu emas itu. Dilemparlah tadi. Terbelalah bumi. Ngeri saudara. Sambutan pertama pada hukum Allah adalah kekafiran. Ngeri ya. Kadang-kadang saya lihat jahat sekali mereka ya. Tapi habis saya bilang jahat sekali, habis itu saya mikir. Sama juga kayak saya ya. Mirip-mirip kita ya. Tapi kayaknya kita lebih jahat ya. Hah? Bangsa itu kan kekurangan kelaparan, pantas lah ya. Kita udah kenyang aja masih ribut melulu ya. Gimana mereka kan? Lalu dia melengkapi hidup Israel. Hukum hidup, estetika. Estetika adalah sebuah ada filsafat yang bisa ditentangkan tentang keindahan kehidupan. Estetika dalam arsitektur itu bisa bicara interior, eksterior, ya. Terus gardening untuk pertamanan semua itu estetika. Ya, maka di Jepang tuh seni menggunting bunga, merangkai bunga begitu. Itu estetika. Keren yang ngaturnya. Warnanya, apanya segala macam. Nah, interior juga begitu, eksterior begitu. Tetapi ada estetika yang lebih tinggi. Hidup Israel itu luar biasa. Estetika is good boy. Ada satu hal yang menarik saudara. Tentang kota perlindungan. Jadi kalau ada seorang terlibat pembunuhan tidak sengaja. Dia harus membuktikan dirinya. Oke, dia tidak sengaja. Maka dia boleh melarikan diri menuju kota perlindungan itu. Kalau dia nyampe, tidak ada boleh satu orang pun balas lagi. Selesai sudah. Lalu dia lari. Kalau lolos, berarti Tuhan jaga dia. Kalau Tuhan gak jaga dia, ketangkap sama orang lain. Pasti dia kena bunuh. Maka dia harus bertanding dengan hidup itu. Wah, dengan deg-degan. Karena kalau sampai ada yang kejebak lalu ketahuan dan dia dibunuh. Maka ketidaksengajaan itu ternyata terbukti sengaja. Tangan Tuhan akan jatuh. Tapi seni hidupnya hebat ya. Kau harus bertanggung jawab atas ketidaksengajaan. Kalau memang betul-betul tidak sengaja dia nyampe. Tapi keringat dingin sudah. Tidak sengaja pun akan dihukum. Wayo. Hidupnya begini. Mereka diatur pernikahan, cuma ngotot-ngototan aja ya. Sampai terpaksa dikatakan Musa memerintahkan mengeluarkan surat cerai. Tetapi bagaimana estetika itu luar biasa. Hidup yang indah. Tadi Musa pun digambarkan sebagai menyucikan Israel ketika dia memotong darah domba. Ibrani menggambarkan itu. Bagaimana dia membawa orang-orang Israel untuk suci. Dan ia mereformasi Israel sehingga lahirlah Israel yang visioner di era siapa? Yosua. Kaderisasinya berhasil. Maka muncullah Yosua. Saya kadang mikir kalau saya mati yang muncul siapa ya? Saya harus bertanggung jawab pada Tuhan bukan? Dan saya harus memikirkan itu dengan baik-baik. Saudara-saudara betapa hebatnya. Betapa luar biasanya. Maka kita selalu saya bilang teman-teman sepelayanan minimal ketika anak kita bertumbuh. Jadi anak takut Tuhan. Ya enggak? Jadi anak yang melayani Tuhan. Kalau lebih baik dari kita ya puji Tuhan sudah seharusnya. Dari mana ke mana itu soal sederhana. Tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Waduh luar biasa ya.
Nah terakhir saudara, kita lihat reformasi yang ada di Israel. Maka reformasi Musa, pertama kita melihat bagaimana Musa memimpin Israel keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Ada perubahan konteks, tapi konten sama ya. Siapa pemimpin mereka? Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan. Tuhan itulah yang mengantar mereka ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama. Konteks yang beda. Loh jadi waktu di Mesir dibudak Tuhan itu ada? Ada. Siapa bilang enggak? Jangan pikir Tuhan itu lalai memelihara Israel. Tapi itulah bagian dari proses pembentukan Tuhan atas Israel. Sehingga gambaran keluar dari tanah perbudakan sama dengan perjalanan. Keluar dari pembuangan Taman Eden, kembali menuju ke mana? Taman Eden. Nah itu dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Sama dengan kita. Dari kesementaraan menuju ke mana? Tanah kekekalan. Kalau nyampe. Makanya kita harus berjuang serius. Yang kedua, Musa melahirkan generasi yang beriman teguh kepada Allah yang hidup. Akankah kita melahirkan generasi yang sama? Yang teguh, beriman kepada Allah yang hidup, yang kokoh, yang tangguh. Wow, kita perlu memikirkan itu. Pada waktu Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, berhenti di Nebo, tidak ada catatan keluhan Musa dan keberatan Musa. Dia menerima semua keputusan Tuhan. Kemudian bagaimana yang ketiga? Musa itu mewariskan kehidupan merdeka, lepas dari perbudakan, tapi bertanggung jawab dalam iman kepada Allah. 10 hukum dan hukum-hukum lainnya yang menyertai aplikasi dari 10 itu. Pusat hukum dan estetikanya. Wow, indah luar biasa. Reformasi Musa adalah berpusat pada hukum Taurat yang menciptakan perubahan pada kehidupan Israel. Dan akhirnya kita tahu, hukum Taurat yang pertama kali, dan itu disimpulkan Tuhan Yesus. Ternyata memang itulah hidup kita setiap hari. Tetapi penggenapan dari 10 hukum itu digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka berbahagialah kita yang sekarang ini. Oleh karena itu, gereja di dalam semangat itu harus terus menerus diperbarui oleh kebenaran firman itu. Nah ini menjadi kegairahan kita saudara. Sehingga kita bisa hidup sebagai gereja yang melayani Tuhan. Gereja yang sungguh-sungguh. Karena itu jangan berhenti melayani. Jangan berhenti berkeringat. Hanya mau sendirinya saja. Tapi bagaimana kita bergerak dinamis dalam pergumulan ini. Ayo berkelahi bersama-sama. Gairahkan semangat hidupmu untuk menjadi gereja yang sungguh, yang murni, yang suci itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.